Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Penerus Raja Iblis Surgawi, atau judul aslinya adalah The Heavenly Demon Descendant. Video ini merupakan part ke-18 dari video part-part yang sebelumnya. Jadi baiklah yang belum nonton part-part yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Setelah Raymond hampir terkena petir milik leluhur, Raymond di dalam hati akhirnya mempertanyakan perihal apa yang sebenarnya terjadi. Padahal sebelumnya Raymond jelas-jelas masih berada di gerejanya. Sesaat kemudian, sang leluhur pun mulai melayang menghampiri si Raymond, dan Raymond seketika memasang ekspresi yang pucat. Sambil berjalan mundur ke belakang, Raymond menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu tentang alasan mereka berdua menyerang dirinya. Tetapi Raymond masih yakin kalau terdapat kesalahpahaman di sini. Sang leluhur yang tidak paham mengenai kesalahpahaman apa yang dimaksud sama Raymond, kemudian balik bertanya kepada si Raymond. Tetapi Raymond hanya membenarkan dan meminta kepada sang leluhur untuk tenang dulu. Tetapi setelah Raymond berkata demikian, sang leluhur tiba-tiba saja mengeluarkan energi sihir miliknya, yang membuat Suho dan Raymond seketika hanya diam di tempatnya. Merasakan energi padat milik sang leluhur, Raymond pun akhirnya mulai bereaksi. Dia tanpa sadar langsung menjadi panik dan berteriak dengan sangat keras. Di sini sang leluhur menyebut Raymond sebagai seorang pembohong. Apakah Raymond masih berpura-pura bodoh meskipun tercium bau busuk dari cairan merah milik hama itu? Mendengar leluhurnya menyebut cairan merah, Suho pun menjadi kebingungan akan hal tersebut. Sang leluhur mulai memberitahu Suho bahwa yang dia maksud adalah salah satu blood art yang sedang digunakan oleh si Blood Demon. Sang leluhur melanjutkan bahwa Blood Demon itu telah memasukkan cairan merah miliknya kepada pelayan yang telah dia pilih, lalu dia pun membagi kekuatannya. Setelah mendengar penjelasan dari sang leluhur tadi, Suho pun seketika baru menyadari akan sesuatu hal. Apakah jangan-jangan orang yang ditemui oleh Jian dulu, waktu dia mengambil kaca yang pecah adalah Blood Demon itu sendiri? Sang leluhur membenarkan tebakan dari Suho. Sang leluhur kembali menegaskan kalau Raymond itu termasuk salah satu bawahan yang telah menerima cairan merah dari si Blood Demon. Raymond yang mengetahui seluruh rahasianya telah terbongkar, nampak hanya merasa kesal di hadapan Suho. Suho kemudian mengarahkan pedang miliknya ke leher dari si Raymond dan bertanya tentang alasan Raymond melakukan hal seperti itu. Namun Raymond malah mengelak dan berkata bahwa dia tidak tahu menahu mengenai hal ini. Raymond mengaku kalau dirinya hanyalah seorang pengikut setia, dan apakah hal itu adalah hal salah di mata mereka berdua. Dan karena Suho telah kepalang emosi, Suho pun ingin melihat bukti perkataan Raymond yang mengatakan bahwa dia benar-benar setia kepada tuannya. Tetapi Raymond disuruh oleh Suho untuk jangan terlibat. Sang leluhur tidak mempermasalahkan hal itu, soalnya sangat tidak seru, apalagi menggunai orang lemah sepertinya. Jadi sang leluhur memberikan izin kepada cucunya itu untuk melakukan hal sesuka hatinya. Raymond di sini menjadi kesal setelah dia diancam sama Suho. Dan karena dia sudah terpojok, Raymond pun mulai mengeluarkan salib miliknya sembari berkata sialan kepada mereka berdua. Dari salib yang dikeluarkan oleh Raymond ini, seketika perlahan mulai memancarkan aura merah cairan merah dan membuat Suho menjadi terkejut karenanya. Dan sesaat kemudian, aura salib itu pun semakin membesar dan menutupi sekeliling mereka bertiga. Suho sadar bahwa mana yang satu ini bukanlah mana yang dimiliki oleh para hunter. Suho menduga kalau mana ini merupakan energi atau tenaga dalam. Nah, di lain sisi, berkebalikan dari Suho yang panik, sang leluhur malah masih santai dan berkata bahwa hal ini sudah sesuai dengan yang dia duga. Jadi menurut dari sang leluhur, gereja keselamatan ini hanyalah sebuah cangkang dari Blood Demon saja. Wujud aslinya adalah kultus Blood yang memuja sosok Blood Demon secara langsung. Nah, di salib yang dipegang sama Raymond itu
terdapat gambar wajah seseorang yang memiliki rambut yang panjang. Suho pun bertanya kepada sang leluhur kalau apakah gambar itu merupakan wajah dari Blood Demon yang sebenarnya. Sang leluhur mengiyakan pertanyaan dari Suho, dan dia menambahkan kalau dirinya tidak akan membantah jikalau ada kemungkinan mereka melakukan ritual pengorbanan manusia untuk kebangkitan penuh tuan mereka, yaitu Blood Demon. Setelah Suho memahami semuanya, Suho pun ikut mengeluarkan energi hijau gelap miliknya ke arah si Raimon, dan Raimon pun menjadi semakin panik karena energi gelapnya semakin mendominasi. Energi hijau gelap kini terpancar dengan sangat terang di sekitar tubuhnya Suho. Raimon yang merasakan energinya menusuk-nusuk, akhirnya berkesimpulan kalau anak ini mempunyai kekuatan yang sama seperti dirinya. Dan itu membuat Raimon bertanya di dalam hati, perihal kenapa bisa hal itu terjadi. Padahal dirinya belum pernah melihat orang lain menggunakan kekuatan yang sama kuat sepertinya, selain dia sendiri ataupun ketua kultus Blood Demon. Suho kembali memberikan ancaman kepada Raimon bahwa dia akan memberikan kematian kepadanya dengan cara yang paling menyiksa. Dan Suho yakin kalau dia akan sepenuhnya berbuat seperti itu. Walaupun tidak berlangsung lama, Suho pun berhasil mempelajari cara berlatih seni bela diri dari leluhurnya sang Heavenly Demon. Dan itu sudah berlalu sejak beberapa hari terakhir ini. Dan pertama-tama, Suho pun kini mulai melesat dan hendak memberikan serangan tebasan pedang ke arah Raimon. Dan saat serangan Suho hampir sampai ke Raimon, Raimon tiba-tiba saja terfokus dan melihat ada waktu untuk menghindar. Raimon dengan cepat menunduk ke bawah dan dia pun berpindah ke sebelah kiri dengan gerakan yang cepat. Melihat pergerakan Raimon barusan, tentunya membuat Suho terkejut. Dan setelah itu, Raimon pun mulai menyentuh tanah dan hendak mengeluarkan sesuatu. Ternyata yang Raimon keluarkan adalah energi mana berwarna merah, yang seketika itu juga yang meluap-luap keluar seakan ingin meledak. Dan dari energi mana merah itu, terbentuklah sebuah wujud hewan harimau atau macan yang akan dia gunakan untuk bertarung melawan Suho. Melihat hal ini, sang leluhur di belakang pun kemudian kembali berkata kepada Suho, kalau hama silan itu meskipun dia kelihatan lemah, tetapi ternyata dia mempunyai kekuatan yang cukup kuat juga. Oke, jadi teknik yang satu ini disebut sebagai teknik Blood Panther milik Blood Demon, yaitu sebuah teknik yang tidak sembarangan orang bisa mengatasinya dengan mudah. Raimon kemudian memberikan perintah ke macannya untuk segera maju dan menyerang Suho. Suho yang kini diincar oleh hewan panggilan milik Raimon berusaha menghindari semua serangannya. Di sini Suho mengakui kalau macan ini mempunyai gerakan yang cepat. Dan karena melihat ada celah di sisi kiri dari macan itu, Suho pun kembali memegang kuat pedangnya dan dia pun memberikan tebasan dari atas ke bawah sehingga berhasil membelah tubuh dari macan tersebut. Namun yang terjadi selanjutnya sangat di luar prediksi. Tubuh macan itu nampak pulih kembali setelah Suho memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Ya, hal ini bisa terjadi karena macan itu memang awalnya terbentuk dari sebuah energi. Hal ini juga dijelaskan langsung oleh sang leluhur kepada si Suho. Makhluk itu adalah seekor Blood Panther dan dia terbuat dari cairan merah. Makanya dia pun menjadi lebih kuat daripada kelihatannya. Nah, untuk mengalahkan makhluk yang satu ini, maka Suho harus berhasil melakukan hal yang telah diajarkan oleh leluhur sebelumnya di akhir latihan. Di lain sisi, melihat Suho yang tidak ingin menyerang lagi, Raimon pun memberikan saran kepada Suho agar segera pergi, selama dirinya masih meminta secara baik-baik. Soalnya seekor domba muda akan kembali dikorbankan pada hari ini. Dan Raimon berharap kalau Suho bisa menerima sambutan hangat di tempat barunya itu. Raimon pun kembali menyuruh macan miliknya untuk segera maju dan menyerang Suho kembali. Suho di sini nampak melirik ke arah sang leluhur. Dan sang leluhur hanya menatap Suho dengan tatapan yang bosan. Nah, saat macan itu sudah ada tepat di depannya Suho, Suho pun mulai menghela nafasnya. Setelah itu dia pun berkata bahwa dirinya akan serius mencoba hal itu karena dia tidak mempunyai pilihan lain. Oke, setelah kita memperlihatkan pertarungan Suho dan juga Raimon, kita kemudian kembali berpindah ke Siwo yang merupakan ketua dari asosiasi Hunter. Nampaknya penangkapan para jamaat gereja sesat telah berjalan dengan baik. Namun saat Siwo sedang menikmati udutnya, salah satu jamaat kemudian memberitahu Siwo bahwa semua ini pasti akan selesai ketika Uskup Raimon telah kembali ke gereja mereka. Setelah berkata dengan suara kecil, jemaat itu pun mulai berteriak kepada Siwo bahwa gereja keselamatan takkan menyerah kepada orang-orang sesat seperti mereka-mereka ini. Menurutnya, manusia selalu saja menekan kebenaran yang ada,
dan semua orang yang berani memfitnah mereka dapat dipastikan akan masuk ke dalam neraka. Tetapi sebelum perkataannya selesai, Siwo tiba-tiba saja langsung menekan kepala jemaat itu hingga jemaat itu terdorong hampir jatuh ke lantai. Siwo di sini balik membalas kalau dirinya sebenarnya tidak peduli mengenai betapa tulusnya dia dalam menjalani kepercayaan. Maka dari itu, lebih baik kalau mereka menyerah saja secara diam-diam. Soalnya mereka jelas-jelas telah melakukan tindakan kejahatan. Jamaat yang bacot tadi pun seketika terdiam saat dirinya diancam oleh Siwo. Siwo kembali melanjutkan, jika saja orang ini menolak, maka Siwo harus menggunakan kekerasan yang lebih daripada yang diperlukan. Siwo menyuruh orang ini untuk mengingat baik-baik tentang peringatan yang dia berikan. Dan bukan hanya untuk satu orang ini saja, yang lain juga disuruh untuk menjaga mulut dan berhenti berbicara yang tidak berguna, kecuali jika mereka semua ingin jatuh sendirian, seperti orang yang telah ditekan sama Siwo saat ini. Diberikan ancaman serius oleh Siwo, jemaat yang lain pun tentunya pikir-pikir 2 kali sebelum mengucapkan sesuatu. Nah, setelah semuanya nurut, asisten di sebelahnya pun kemudian mulai bertanya kepada Siwo mengenai di mana keberadaan Jin Suho dan Uskup Raemon saat ini. Siwo menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya yakin kalau Suho saat ini sedang mengurusnya. Siwo melanjutkan, Suho itu merupakan seorang bajingan mengesalkan yang selalu menyelesaikan hal-hal secara sendirian. Dan selain itu, Siwo juga bertanya kepada sang asistennya perihal bagaimana dengan keadaan dari Yuyun. Asistennya melapor kalau Yuyun saat ini dalam keadaan pingsan. Namun meskipun demikian, Yuyun anehnya tidak malnutrisi ataupun memiliki kesehatan yang buruk. Dan mungkin saja sebentar lagi dia akan segera bangun dari pingsannya. Mendengar laporan itu, Siwo pun merasa kalau itu sudah bagus. Siwo di sini mulai membuang rokoknya dan menggantinya dengan yang baru. Nah, saat Siwo diam-diam saja, asistennya pun kembali melaporkan tentang apa yang dikatakan oleh Biro Inspeksi. Jadi, menurut Biro Inspeksi, Siwo sepertinya mempunyai hubungan spesial dengan kakaknya Yuyun. Mendengar hal itu, sesaat Siwo berhenti untuk menyalakan udutnya. Setelah itu, dia pun menjawab kalau itu adalah berita yang lama. Ya, sama seperti orang yang mengatakan hal itu kepada sang asisten. Semua hubungan itu sudah sepenuhnya berlalu. Nah, setelah itu, kita kemudian melihat satu wajah yang nampak tersenyum jahat sangat lebar. Pertarungan kini terus berlanjut antara Suho dan Raemon. Raemon di sini yang mencoba menyederhanakan perkataan dia sebelumnya, bahwa yang dia maksud adalah kemampuan Suho itu tidak selevel dengan dia. Ya, seluruh tebasan yang Suho lancarkan seakan tidak ada habisnya. Macan itu selalu saja pulih dan siap menyerang Suho kembali. Suho bahkan sampai mendecikan lidahnya akibat dia merasa sangat kesal. Oke, jadi waktu mereka melakukan latihan di dunia murim milik sang leluhur sebelumnya, sang leluhur telah menjelaskan sesuatu hal kepada si Suho. Jadi, Divine Art Heavenly Demon adalah seni bela diri sempurna yang bisa melakukan apapun, seperti Sitting Art, Standing Art, dan juga Lying Art. Tetapi Suho yang sekarang belum memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk bisa melakukannya. Suho kemudian balik bertanya kepada sang leluhur, nah lantas apa yang harus dia lakukan agar bisa melakukan hal tersebut? Sang leluhur yang paham kalau tidak ada cara lain, dia pun menyuruh Suho untuk ikuti saja alurnya. Dan sekarang leluhur akan memulainya dengan melatih Sitting Art kepada Suho terlebih dahulu. Setelah mengingat latihan itu, Suho pun mulai menutup kedua matanya dan dia mulai memfokuskan energi mana hijau gelapnya ke pedang di tangan kanannya. Dan setelah beberapa saat, Suho pun tiba-tiba berkata sendiri bahwa dirinya telah selesai. Mendengar Suho berkata selesai, Raemon tentunya tidak mengerti apa yang Suho maksud. Raemon bertanya kalau apakah Suho saat ini sudah mengakui kekalahannya. Tetapi dengan cepat Suho membalas dengan berkata tidak. Suho kini mengalirkan lebih banyak energi mana miliknya ke pedang yang saat ini dipegang. Dan di belakang, nampak senyuman licik dari sang leluhur. Suho di sini kembali melanjutkan bahwa yang dia maksud dengan perkataan selesai adalah sebentar lagi dia akan menamatkan riwayat dari Raemon. Pedangnya Suho kini diselimuti oleh energi hijau terang dan semakin besar dan semakin kuat. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.